Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Ya, untuk sekedar pesan saja buat adik-adik, ya buat kita semua tentunya, untuk masa-masa sekarang itu masa pandemi COVID-19. Mari kita menjaga kesehatan bersama. Menjaga kesehatan tidak harus dengan orang yang jauh dari kita, terutama orang terdekat dari kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita. Kita harus selalu menjaga kesehatan tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, kalau mau keluar itu jangan sering-sering untuk keluar memakai masker, dan nanti di luar sana harap hati-hati dengan orang lain yang tidak mungkin kita kenal, dan mungkin itu dapat menyebabkan penyakit atau lainnya, harus kita jauhi. Ya, untuk sekedar pesan saja itu. Untuk pelajaran hari ini kita bertemu dengan bab sifatul huruf, atau lebih dikenal dengan sifat-sifat huruf hijaiyah. Dalam huruf hijaiyah tersebut perlu kita adik-adik ketahui bersama, terdapat beberapa sifat, dan nanti saya akan jelaskan melalui PowerPoint, dan nanti untuk memperhatikan dengan seksama. Ya, lupa nanti untuk absennya, untuk presensinya melalui Google Classroom ya. Nanti silahkan diisi, dan tidak boleh telat selama paling maksimal 20 menit. Nanti akan saya rekap. Untuk membaca Al-Quran itu perlu diperhatikan, yaitu makharijul hurufnya. Dan makharijul huruf itu kita harus mengerti semua sifat-sifat huruf, tempat-tempatnya huruf keluar dari tenggorokan, apa dari rongga mulut, apa itu harus kita ketahui bersama, bahwa itu sangat penting sekali. Apalagi kita sekolah di madrasah. Di madrasah itu harus bagaimana sifat kereligiusitas kita itu bisa terlihat lebih daripada sekolah yang lainnya. Misalnya sekolah yang swasta maupun negeri itu harus bisa, kalian itu bisa kalau ya bisa melebihi lah. Sekarang harus ada di atasnya itu dalam membaca Al-Quran. Itu ada banyak sekali teori-teorinya. Nah, untuk sifat-sifat huruf nanti saya akan menjelaskan di PowerPoint, dan nanti mungkin akan ada praktek dari kalian. Saya tunjuk satu saja, satu sifat satu orang, nanti bergantian ya. Untuk sifatnya itu terdapat beberapa ya, kalau nggak salah itu ada 10. Itu nanti kalian harus mengerti semuanya, karena harus bisa ya. Minggu depan saya tes satu persatu. Untuk materi sifat-sifat huruf di sini saya menjelaskan tentang sifat-sifat yang berlawanan. Ada beberapa di sini. Ada sifat jahar, lawannya adalah sifat hamas. Sifat syidah lawannya sifat rakhawah. Sifat isti'la lawannya sifat istifal. Dan sifat idbaq itu lawannya sifat infitah. Dan terakhir sifat ismat lawannya adalah sifat idlaq. Baik, untuk sifat jahar itu merupakan adalah sifat yang tertahan nafasnya. Jadi untuk sifat jahar ini, bagaimana kita membunyikan huruf hijaiyah itu seolah-olah kita menahan nafasnya. Contoh hurufnya adalah
huruf jim. Jika jim fathah itu ja, ja, ja. Jadi tidak nafasnya serasa tertahan. Jadi tolong diperhatikan salah satu, yaitu Mas Doni tolong contohkan. Kurang sedikit. Iya, bagus. Ya nanti bisa dilatih sendiri. Untuk lawannya adalah sifat hames. Sifat hames itu artinya keluar nafasnya. Jadi lawannya dari sifat jahar tadi yang tertahan di sini dilawankan dengan sifat hames, yaitu keluar nafasnya. Contoh hurufnya adalah huruf sa. Jadi contohnya sa, si, su. Jadi serasa nafasnya itu keluar, ada yang keluar nafasnya. Jadi bisa dirasakan sa, si, su. Ya, coba dicontohkan salah satu. Ya, sudah bagus. Ya, bisa diperbaiki untuk dilatih sendiri ya. Untuk sifat hamas ini adalah, dan diingat-ingat lawannya dari sifat jahar. Untuk sifat selanjutnya adalah sifat syiddah. Syiddah artinya tertahan suaranya. Jadi jika kita mengucapkan huruf yang bersifat ini, itu serasa suara kita tertahan di dalam rongga mulut kita. Contohnya adalah jim, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Jadi suaranya tertahan di dalamnya. Coba dicontohkan salah satu. Bergantian. Ya, bagus. Untuk nanti bisa dilatih sendiri ya di rumah saat membaca atau kita berlatih sendiri ya. Sifat-sifat ini harap selalu dilatih agar nanti terbiasa. Untuk lawannya adalah sifat rokhawah. Jadi lawan sifat syiddah rokhawah yang berarti keluar suaranya. Jadi suara kita itu bisa keluar, bisa terasa mengeluarkan suara. Contoh hurufnya adalah shot, yaitu so, si, su, so, si, su, bas. Ya, mohon dicontohkan salah satu bergantian. Ya, bagus. Untuk sifat selanjutnya adalah sifat baini. Sifat baini ini merupakan sifat yang berada di antara sifat syiddah tadi dan sifat rokhawah. Jadi sifat ini di antara dua sifat tadi. Contoh hurufnya adalah ain, a, ai, au. Jadi hurufnya itu terasa di tengah-tengah kedua sifat tadi. A, ai, au, ba. Tolong dicontohkan salah satu. Ya, bagus. Tolong diingat-ingat ya, ada sifat baini, yaitu sifat yang berada di antara sifat syiddah dan rokhawah. Dan sifat selanjutnya adalah sifat isti'la. Sifat huruf isti'la ini berarti lidah di atas, naiknya lidah pada langit-langit atas. Mohon ada kesalahan itu. Jadi lidah kita di atas atau naiknya lidah kita itu pada langit atas. Contoh hurufnya adalah to, ti, tu, to, ti, tu, bato. Nah, sifat huruf ini bisa kita rasakan bahwa jika kita mengucapkannya tuh lidah kita itu diangkat kepada di atas, di langit-langit atas, langit-langit mulut. Tolong dicontohkan salah satu ya. Ya, to, ti,
tu, to. Ya, bagus. Untuk lawannya sifat tadi yaitu sifat istifal, yang artinya lidah di bawah atau turunnya lidah dari langit-langit atas. Jadi lidahnya itu terasa di bawah. Jika kita mengucapkan huruf ini, contoh hurufnya adalah ta, ti, tu, ta, ti, ta. Lah, bisa dicontohkan? Ya, ini sangat termasuk mudah sekali ini. Terus selanjutnya adalah sifat idbak. Idbak berarti menempel pada langit-langit atas. Jadi lidah kita itu terasa menempel pada langit atas. Contoh hurufnya adalah dal, da, di, du, da, di, du, bad. Tolong dicontohkan. Da, ya. Sedikit lagi. Masih kurang. Da, ya. Sudah bagus. Untuk lawan sifat idbak yaitu sifat infitah, yaitu artinya mulut terbuka. Artinya mulut terbuka. Jika kita mengucapkan itu mulut terbuka, ada rongganya. Contoh hurufnya adalah ro, ri, ru, ro. Jadi terbuka mulutnya. Tolong dicontohkan. Ya. Rasa bergetar. Ro. Ya. Bagus. Untuk sifat selanjutnya sifat huruf ismat, yang artinya hati-hati dalam membaca. Jadi dalam mengucapkan huruf sifat ismat ini harus berhati-hati, jangan terlalu cepat dalam membacanya. Nanti tidak ada sifatnya, tidak bisa terasa sifat ismatnya. Contoh hurufnya adalah ga, gi, gu, ga. Tolong dicontohkan. Agak lemes ya mulutnya. Ga. Ya, bagus. Untuk lawan sifat ismat yaitu sifat idlaq. Sifat idlaq artinya lancar dibaca. Jadi sifat ini sangat mudah sekali untuk dipraktekkan, karena sifat ini membacanya saja sudah berarti digolongkan lancar, jadi tidak terlalu sulit. Contoh hurufnya adalah fa, fi, fu, fa. Lah, tolong diingat-ingat sifat idlaq tadi yaitu lancar dibaca. Lawannya sifat bab yang berhati-hati dalam baca. Tolong dicontohkan. Ya. Fa, ya mudah. Satu lagi. Fa. Ya. Ya, tolong nanti bisa dilatih sendiri ya di rumah. Tolong ini sangat diperhatikan dalam membaca Al-Quran, dalam sifatul hurufnya. Karena jikalau ini kita buat remeh, maka nanti kita akan sulit untuk mengembalikan atau membenarkan apa yang sudah kita lewati dari masa kecil. Soalnya adik-adik itu harus bisa berlatih sendiri atau dengan gurunya, dengan ustadznya di rumah, di masjid, di madrasah diniyah itu harus bersungguh-sungguh dalam menimba ilmunya. Nah, salah satu pedoman dasar kita adalah Al-Quran. Jadi harus bisa sebaik mungkin dalam mempelajari membacanya, karena kita agama Islam itu adalah diperintahkan untuk
beribadah, dan salah satunya adalah membaca Al-Quran tersebut, dan pahalanya ini sangat banyak sekali. Satu hurufnya 10 ganjaran ya. Alhamdulillah sudah kita pelajari tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Mari dengan ini kita belajar bersama. Kita harus menggali setiap hari dalam membaca Al-Quran itu, harus bisa mempraktikannya, harus bisa merasakannya sifat-sifat huruf tadi, agar nanti kita terbiasa. Karena jikalau ini sudah terbiasa tidak menggunakan teori sifat-sifat huruf atau makhorijul huruf dalam membaca Al-Quran, itu pasti tuanya nanti kita akan menyesal ya, karena sudah sulit lagi untuk diajar untuk mempelajari Al-Quran atau cara membaca Al-Quran tersebut. Maka dari itu kita harus mulai, tentunya adik-adik harus mulai sejak sekarang agar nanti bisa terlatih dan terbiasa dalam membaca Al-Quran. Dan nanti bisa, jikalau adik-adik nanti sudah besar atau mengajar di taman pendidikan Al-Quran, atau ada yang di musolanya masjidnya itu setiap habis maghrib itu kan biasanya anak-anak kecil itu kan mengaji, lah itu bisa mengajarnya ke teman-teman tersebut. Nanti juga baik itu, karena kita mengajar Al-Quran adalah salah satu perbuatan yang disenangi Allah. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Untuk kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.